warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, bisa kembali lagi menyapa teman-teman di sini, dan semoga teman-teman senantiasa ada dalam ridho Allah dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan men-share salah satu pertanyaan dari teman-teman kita, dan pertanyaannya alhamdulillah udah masuk di via inbox saya. Tapi sebelum lanjut ke video, silahkan tekan dulu tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa aktifin notifikasi loncengnya, karena channel ini akan banyak membahas ilmu-ilmu seputar marketing langit dan juga ilmu bisnis, dari mulai ilmu salawat, ilmu riadoh, dan juga ilmu bisnis tentunya. Baik teman-teman, kemarin itu ada yang inbox ya ke messenger saya, dan beliau bertanya seputar pengamal sholawat. Teman-teman yang baru gabung di channel ini, selamat datang. Perkenalkan, saya Miska Mansur, dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih ya untuk dukungan dan doanya. Semoga kebaikan teman-teman senantiasa Allah balas dengan berkali-kali lipat. Alhamdulillah teman-teman, kemarin ada yang masuk pertanyaan dari seseorang, dan ini adalah salah satu teman saya. Ini adalah salah satu teman saya juga, teman waktu kecil, teman ya main gitu. Dia bertanya dan pertanyaannya seputar sholawat. Cuman di sini saya akan memprivasikan karena beliau meminta untuk saya bisa menyembunyikan identitas beliau gitu. Pertanyaannya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Assalamualaikum Mbak Miska, boleh nggak kalau kita sholawat dalam keadaan sedang haid? Kemudian sholawat apa yang harus kita baca? Berapa banyak sholawat yang harus kita baca? Kapan kita harus mulai sholawat? Dan bagaimana cara sholawatnya? Alhamdulillah ya, terima kasih temanku. Alhamdulillah sopan banget gitu memanggil Mbak. Karena aku dari Sunda jadi agak-agak gimana gitu ya kalau disebut Mbak. Jadi silahkan teman-teman enaknya gimana aja ya, saya terima aja gitu. Kita jawab satu persatu ya. Kita jawab satu persatu. Yang pertama itu, boleh nggak kalau kita sholawat dalam keadaan haid gitu ya? Boleh ya teman-teman, karena sholawat itu mau kita lagi haid, mau kita lagi tiduran, mau kita lagi di luar perjalanan, misalnya kita lagi perjalanan kemana gitu, lagi OTW gitu kemana, atau bahkan kita lagi di rumah santuy gitu, atau lagi masak, lagi beres-beres, kita itu boleh ya mengamalkan sholawat, asal jangan di tempat yang najis sama kayak seperti di toilet gitu. Itu nggak boleh ya teman-teman, kita membacakan atau mendawamkan sholawat seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, sholawat apa yang harus kita baca? Nah ini dia ya yang paling menarik, sholawat apa yang kita baca? Bebas ya teman-teman, misalnya teman-teman itu taunya sholawat ini, silahkan baca daripada tidak ya teman-teman, karena jenis sholawat itu banyak gitu. Ada sholawat Jibril, ada sholawat Nariyah, ada sholawat Ibrahimiyah, ada sholawat Sajaratun Nuqud gitu. Banyak ya, jadi teman-teman silahkan sebisanya, tidak ada tekanan untuk harus sholawat apa gitu, enggak ya. Karena sholawat ini adalah salah satu amalan yang paling simple, yang paling mempercepat kita pengabulan doa gitu dari Allah itu. Karena adab berdoa itu istighfar, lalu sholawat, lalu berdoa. Ketika kita berdoa tidak bersolawat itu, sholawatnya itu lama gitu nyampainya ke Allah. Itu kita itu manusiawi ya, pengen yang ekspres gitu. Jadi teman-teman itu silahkan baca dulu sholawat ya. Untuk pengamalannya, sholawatnya bebas. Kalau misalnya aku itu sering ngamalin yang namanya sholawat Jibril, karena kesibukan yang ada gitu, karena saya seorang ibu rumah tangga dengan kesibukan yang bermacam variasi gitu. Jadi saya mengamalkan sholawat Jibril, karena sholawat Jibril ini sholawat yang paling mudah dan paling pendek gitu. Jadi ketika saya misalnya nyapu, atau lagi tiduran, atau lagi nyuapin anak saya, memegang tasbih digital ini gitu. Insya Allah sampai kapanpun saya tidak akan lepas dengan tasbih digital ini, kecuali ke toilet gitu ya, saya akan melepasnya. Dan ini tuh salah satu alat untuk penghitung amalan sholawat kita. Jadi ketika kita membaca nih satu sholawat, kita misalnya tekan 1 gitu, tekan 2, dan seterusnya gitu. Sholawatnya bebas ya. Kalau aku sholawat Jibril itu shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Berapa banyak sholawat yang harus kita baca? Sholawatnya berapanya bebas ya teman-teman, mau itu 1, 2, 1000, 2000, 300, 400, silahkan teman-teman semampunya nih teman-teman, sesenggang-senggangnya teman-teman. Misalnya
Kak, saya sibuk lagi kerja misalnya, saya sibuk lagi ini. Silakan teman-teman untuk bisa meluangkan waktu ya, meluangkan waktu setidaknya 5 menit aja untuk bisa membaca sholawat. Karena ketika kita tidak meluangkan waktu ya, kita tidak akan bisa gitu membaca sholawat. Dan poin penting itu apa-apa yang mau kita lakukan, kita itu harus bilang dulu ke Allah gitu. Kalau kita mau sholawat nih hari ini, bilang dulu ke Allah, misalnya pagi-pagi apa malam, ya Allah misalnya besok saya mau bersolawat misalnya. Jadi hal sepele apapun kita itu harus meminta gitu sama Allah, harus izin gitu sama Allah. Soalnya kan Allah itu yang punya kita, Allah itu yang punya semua hajat kita, Allah yang mengetahui permasalahan kehidupan kita. Makanya ketika kita mau sholawat pun kita harus bilang dulu ke Allah, misalnya ya kayak tadi, ya Allah saya mau bersolawat hari ini misalnya gitu. Dan secara tidak langsung Allah pun akan membantu kita untuk bersolawat, karena sholawat itu adalah salah satu amalan yang sangat luar biasa gitu, yang mana dalam bacaan itu kita itu bersandar terhadap Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad itu adalah salah satu orang yang mulia, orang kepercayaan Allah, dan orang yang sangat dicintai oleh Allah. Bahkan dalam Al-Quran pun disebutkan ketika kita membaca sholawat, kita itu akan mendapatkan 10 kebaikan dan 70 pintu rahmat itu terbuka gitu. Dan ketika kita bersolawat, Allah pun akan bersolawat kepada kita 10 kali. Nah, bayangkan teman-teman, ketika 1 kali sholawat aja kita udah 10 kali sama Allah disolawatin, 10 kebaikan akan datang kepada kita. Bagaimana dengan 100 misalnya, 1000? Silahkan teman-teman hitung sendiri ya. Oke teman-teman, kita lanjut aja ke pertanyaan keempat. Kapan kita harus mulai sholawat? Ya mulai saat ini ya teman-teman. Ketika misalnya teman-teman nih nonton video ini belum bersolawat, silahkan teman-teman untuk bisa mengamalkan sholawat saat ini juga. Dan untuk teman-teman yang sudah mengamalkan sholawat, alhamdulillah teman-teman ya, diistiqomahin, ditingkatin, dan semoga hajat teman-teman senantiasa Allah mudahkan, senantiasa dipercepat nih pengabulannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut lagi ke pertanyaan kelima. Bagaimana cara memulai sholawatnya? Yaitu tadi ya, cara memulai sholawat itu dari mulai kita minta izin kepada Allah, dari mulai kita itu bicara sama Allah, bilang gitu ke Allah bahwa kita itu mau sholawat. Dan ketika kita pun lagi bersolawat, kita itu misalnya ya, impian kita itu misalnya mau sesuatu misalnya rumah nih, atau misalnya hal sepele, misalnya mau pekerjaan gitu. Kita itu lagi sholawat itu bayangin afirmasi namanya. Kita itu bayangin ya, ketika kita bersolawat, bayangin bahwa kita itu punya pekerjaan yang mapan, yang bagus gitu, gajinya gede misalnya, deket sama keluarga. Itu tuh adalah salah satu afirmasi yang membuat habit kita itu positif gitu. Makanya sesuatu keberhasilan itu dibentuk dari habit kita, dari kebiasaan kita. Ketika kita misalnya kebiasaan kita bersolawat, kebiasaan kita memulai hal-hal baik, dan yang datang pun akan hal baik gitu teman-teman. Jadi ada LOA-nya di sini. Jadi ketika kita melakukan hal baik, kita pun akan menarik dengan yang hal baik juga, seperti itu. Kemudian cara memulai sholawatnya gimana sih? Kalau aku sih ya, dalam mengamalkan sholawat, yang pertama itu adalah aku yaitu tadi minta izin kepada Allah, misalnya malam atau pagi setelah sholat subuh, saya berikrar gitu, bilang ke Allah bahwa saya mau sholawat hari ini. Dan untuk sholawat itu sendiri kita itu harus ada target ya, biar agak semangat gitu. Misalnya hari ini kita bersolawat 1000 nih, kita capai nih 1000 sholawat itu gitu. Makanya aku kadang nargetin minimal itu 5000 sholawat Jibril gitu. Nah, untuk selanjutnya setelah kita bilang sama Allah, aku itu beristighfar ya, astagfirullahaladzim itu 100 kali. Kemudian aku bertasbih subhanallah wa bihamdi 1000 kali gitu, barulah lanjut ke sholawat gitu. Sholawatnya ini dalam keadaan apapun. Cuman yang jadi catatan di sini bahwa kita itu harus yakin kepada Allah bahwa dengan bersolawat, apa yang kita impikan, apa yang kita mau gitu, insya Allah akan Allah wujudkan gitu dalam waktu yang tepat, seperti itu. Alhamdulillah ya, untuk pertanyaan dari teman kita sudah terjawab, semoga bisa dipahami juga. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai testimoni seputar pengamalan sholawat, pengamalan riyado, ataupun yang mau bertanya seputar pengamalan sholawat ataupun riyado, silahkan teman-teman untuk bisa DM ke Instagram saya atau bisa lanjut ke via WhatsApp saya. Dan untuk teman-teman jangan sungkan, jangan malu, karena kita di sini sama-sama belajar, sama-sama dalam tahap istiqomah.
Baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan jangan lupa juga share sebanyak-banyaknya video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.